Belum lama ini Mark Zuckerberg meluncurkan Threads dan seketika itu Elon Musk sang pemilik Twitter langsung meradang. Gimana enggak ya, Threads dibuat mirip banget sama Twitter. Elon Musk jadi tambah gelisah karena hanya dalam 5 hari aja ternyata Threads sudah punya 100 juta pengguna. Kontan para petinggi Twitter bereaksi. Mereka menghujat Threads. Mereka bahkan menggugat secara hukum. Belakangan Twitter meluncurkan fitur Ads Revenue Sharing yang maksudnya supaya para pengguna Twitter nggak lari ke Threads. Fitur apa sih yang dimaksud dan apakah fitur itu bisa menyelamatkan Twitter? Sebetulnya seperti apa sih ancaman Threads terhadap Twitter dan apa benar Threads bisa jadi Twitter killer? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pertama, kita pahami dulu perseteruan antara Elon Musk dengan Mark Zuckerberg. Lalu kita lihat bagaimana cara Threads memanfaatkan peluang ketika Twitter lagi banyak masalah. Kemudian kita pelajari cara Threads menarik perhatian pengguna. Lanjut dengan memahami cara Elon Musk memperbaiki Twitter. Berikutnya kita telisik apa yang masih harus dilengkapi Threads dan akhirnya kita coba terawang masa depan Threads. Mark Zuckerberg baru aja meluncurkan Threads melalui Instagram. Ini peluncuran spektakuler karena hanya dalam 4 jam saja sejak diluncurkan, aplikasi ini langsung menyedot 5 juta pengguna. Esok harinya, Zuckerberg tersenyum puas. Dia gembira karena ternyata 30 juta orang sudah mendaftar untuk mencoba Threads. 5 hari kemudian, senyum Zuckerberg tambah lebar. Sebab jumlah pengguna Threads bengkak jadi 100 juta. Luar biasa. Zuckerberg mengklaim jumlah itu bukan hasil promosi, melainkan atas keinginan mereka sendiri untuk bergabung. Sebuah hasil yang di luar dugaan karena semula targetnya cuma 70 juta orang. Kenapa sih kok bisa sebesar itu respon masyarakat terhadap Threads? Ini nggak lepas dari kelebihan Threads dibandingkan Twitter. Pertama, desainnya dipuji karena ramping. Antar mukanya dianggap ramah bagi pengguna dan kontennya beragam. Yang kedua, dan ini yang penting, Threads gratis dan nggak ada iklannya. Jadi nggak heran ya kalau kemudian para pengguna ramai-ramai menyindir dan mengejek Elon Musk dengan Twitternya. Tapi tentu bukan karena ejekan itu Elon Musk jadi kesel dan meradang. Melainkan karena Threads benar-benar dibuat mirip sama Twitter. Elon Musk langsung menggugat Meta sebagai induk Threads. Tuduhannya berat. Melalui pengacaranya Alex Spiro, Elon Musk menuduh Meta menyalahgunakan rahasia dagang Twitter dan hak kekayaan intelektual lainnya. Itu bisa terjadi karena Meta memperkerjakan puluhan mantan karyawan Twitter. Mereka hafal betul rahasia-rahasia Twitter dan mereka itulah yang layak diduga berada di belakang pembuatan aplikasi tiruan. Alex Spiro juga tegas bahwa Twitter berhak mencari solusi melalui jalur hukum atau minta ganti rugi. Nah, lewat gugatan itu Twitter berusaha melindungi hak kekayaan intelektualnya. Namun terlepas dari tuduhan Elon Musk, sebetulnya apa sih yang terjadi pada Twitter sehingga begitu gelisah dengan kehadiran Threads? Sejak dipegang Elon Musk, Twitter berubah signifikan. Misalnya jumlah cuitan yang bisa dibaca pengguna sangat dibatasi. Kalau kita mau membaca lebih banyak cuitan, ya kita harus berlangganan. Nah, peraturan baru itu membuat banyak penggunanya kecewa. Terus moderasi konten Twitter juga dikurangi. Akibatnya konten-konten cuitan yang berisi kebencian atau yang menggunakan kata-kata pedas, vulgar, kasar, kontroversial jadi muncul lebih banyak. Kita dan mungkin pengguna lain bisa jadi ngerasa risih dan nggak nyaman ada di Twitter. Jadi nggak heran ya kalau sejak awal tahun ini traffic pengguna Twitter emang terus turun. Sebetulnya para pengiklan pun juga dibuat nggak nyaman. Mereka bahkan khawatir sebab banyaknya cuitan kontroversial bisa membuat reputasi brand mereka terganggu. Sehingga mereka bisa aja jadi rugi. Akibatnya ya banyak dari para pengiklan yang kemudian menarik diri. Kekesalan para pengguna dan kekhawatiran para pengiklan itu membuat Twitter jadi kehilangan angin. Nah, di saat itulah kemudian Meta meluncurkan Threads. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Threads bisa bikin Twitter deg-degan? Pertama, karena desain Threads mirip banget dengan Twitter. Keduanya adalah platform percakapan berbasis teks yang membuat penggunanya bisa berbagi pesan-pesan pendek. Beberapa fungsi dan fitur keduanya juga mirip. Antar muka pengguna Threads hampir identik dengan Twitter.
Fitur engagement-nya juga serupa, karena Threads juga dilengkapi fitur like, comment, dan juga share. Alasan yang kedua, Threads lebih diarahkan untuk menjadi media sosial yang lebih ringan dan penuh dengan vibes positif. Zuckerberg mengatakan, Threads bukan hanya platform untuk dialog, tetapi juga tempat untuk diskusi yang bermakna. Sementara itu, pengguna Twitter udah jenuh dijejali dengan perdebatan politik, ujaran kebencian, cancel culture, atau kata-kata kasar, dan juga vulgar. Itulah sebabnya psikolog organisasi Adam Grant memprediksi Threads akan berhasil menumbuhkan algoritma yang lebih mementingkan wawasan atau insight daripada kemarahan. Alasan yang ketiga, dan ini yang membuat Elon Musk jadi was-was, yaitu fakta bahwa 87% pengguna Twitter juga pengguna Instagram. Padahal lewat Instagram itulah Zuckerberg mengundang orang bergabung ke aplikasi Threads. Aplikasi Threads memang terkoneksi ke Instagram. Akun yang terverifikasi di Instagram juga kan diverifikasi di Threads. Bahkan pengguna Threads juga bisa share postingannya ke Instagram Story. Jadi semakin banyak pengguna Instagram yang masuk ke Threads, berarti semakin banyak juga kan pengguna Twitter yang memakai Threads. Nah, itulah sebabnya analis utama Insider Intelligence, Jasmine Enberg, mengatakan, sebetulnya Meta nggak perlu kerja keras kalau mau merebut pengguna Twitter. Bujuk aja 1/4 pengguna Instagram, maka jumlah pengguna Threads sudah akan menandingi pengguna Twitter. Fenomena yang dihadirkan Threads berpotensi menimbulkan pergantian peran di dunia media sosial. Kekuatan di dunia microblogging saat ini sedang bergeser, dan itulah ancaman yang nyata buat Twitter. Sebetulnya bukan kali ini aja ya Meta mengikuti jejak pesaing. Dan bukan cuma Twitter aja yang jadi korban. Beberapa media sosial lain juga pernah ditiru oleh Meta. Strategi itu kayaknya emang jadi modus operandinya Mark. Selama ini Meta memang dikenal jago meniru strategi platform media sosial lain. Kita ingat ya, pada tahun 2016 Snapchat mengenalkan fitur Stories. Durasi Stories-nya sangat singkat karena konten yang diupload bisa hilang setelah tayang selama 24 jam. Langsung aja fitur itu jadi sangat-sangat populer. Lalu nggak lama setelah itu, Mark Zuckerberg memperkenalkan fitur yang mirip. Namanya Instagram Stories. Tambahan fitur ini membuat para pengguna Instagram jadi senang. Dan terbukti bahwa kemudian fitur itulah yang bisa menjaga eksistensi Instagram sebagai platform media sosial paling populer. Begitu juga ketika TikTok muncul. Sebagai platform video pendek, TikTok langsung disukai karena format videonya yang unik dan menarik. Dan nggak lama kemudian, Meta meniru dengan membuat Reels di dalam Instagram dan juga Facebook. Reels hampir identik dengan TikTok. Wajar kalau respon para pengguna Instagram dan Facebook jadi sangat positif. Sampai Zuckerberg bisa mengklaim bahwa Reels telah membuat para pengguna rela menambah waktu pemakaian Instagram sampai 25%. Sebetulnya Meta bukan cuma pintar meniru, mereka juga pintar menerapkan berbagai strategi jitu supaya orang-orang mau menggunakan aplikasinya. Misalnya, sewaktu Threads diluncurkan, setiap pengguna di Instagram diundang untuk bergabung. Undangannya dibuat eksklusif, nama pengguna ditulis di kartu undangan yang berwarna silver. Ini membuat orang jadi penasaran lalu ikut mengunduh. Nah, setelah mengunduh mereka dibuat terpesona karena di beranda Threads dipenuhi oleh sejumlah selebriti, brand, dan juga influencer kelas dunia. Mark Zuckerberg emang sih mengundang para pengguna terkenal. Mereka adalah para pesohor dunia seperti Mark Cuban, Shakira, Gordon Ramsay, hingga Michael Strahan, dan juga Jennifer Lopez. Mereka diberi tempat yang khusus di dalam Threads. Dengan cara itu, Zuckerberg sedang membangun sebuah image bahwa Threads bukan aplikasi yang sepi sewaktu diluncurkan. Selain itu, Threads juga nggak menghadirkan iklan. Para pengguna jadi senang dong ya pastinya, karena kan mereka jadi terbebas dari interupsi iklan. Tapi cara ini sebenarnya udah biasa sih, nggak ada yang istimewa. Karena kan setiap aplikasi yang baru pasti butuh promosi ya. Jadi tidak ada iklan dalam rangka membujuk para calon penggunanya untuk bisa bergabung dan aktif ada di dalamnya. Nah, dengan semua keunggulan Threads, lalu apa yang harus dilakukan Elon Musk supaya Twitter nggak goyang? Selain menggugat Meta di jalur hukum, Elon Musk juga mencoba menguatkan Twitter. Baru-baru ini Elon Musk meluncurkan program Ads Revenue Sharing. Program ini membuat para kreator bisa kebagian pendapatan iklan dari hasil postingan mereka. Selain untuk mempertahankan pengguna Twitter, dengan program ini Elon Musk juga berharap bisa menarik lebih banyak kreator ke Twitter. Tapi supaya bisa ikut program ini, ternyata kita harus memenuhi beberapa syarat yang tidak mudah. Pertama, sebagai kreator kita harus berlangganan Twitter Blue atau kita adalah organisasi yang sudah terverifikasi. Terus, nah ini,
minimal punya 5 juta impresi pada postingan kita dalam 3 bulan terakhir. Berikutnya kita harus lulus sesuai standar monetisasi kreator di Twitter. Dan di luar itu semua, program ini ternyata cuma berlaku di negara-negara yang mendukung pembayaran Stripe. Kayaknya bener ya, berat syaratnya. Tapi ada loh para kreator yang udah menikmatinya. Mereka udah sharing di Twitter tentang uang yang mereka peroleh dari program tersebut. Ternyata mereka para kreator papan atas. Mereka sudah menerima bagi hasil iklan antara 11.820 US dollar, bahkan ada yang sampai 37.050 US dollar. Apakah program ini bisa menyelamatkan Twitter? Ya, kita lihat aja nanti. Sebab ada pertanyaan yang jauh lebih menggelitik. Apa betul Twitter bisa tergilas oleh Threads? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu seperti apa kemampuan Threads. Faktanya sejauh ini Threads belum sepenuhnya bisa memenuhi ekspektasi pengguna. Masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi kalau Threads ingin beneran jadi Twitter killer. Yang pertama, Threads belum dilengkapi fitur-fitur penting, misalnya fitur pencarian, tagar, dan juga umpan balik. CEO Instagram Adam Mosseri mengakui bahwa fitur-fitur itu memang lagi diusahakan untuk dilengkapi dan prosesnya perlu waktu. Yang kedua, Threads harus bisa mengatasi isu tentang data dan privasi pengguna. Maklum ya, terkait pelindungan data privasi pengguna, reputasi Meta emang nggak terlalu bagus. Meta kurang bisa melindungi data penggunanya. Ingat kan skandal Cambridge Analytica? Kasus yang melibatkan Facebook ketika dianggap memanfaatkan data pengguna untuk pihak ketiga. Ya kan? Nah, kasus seperti itu membuat pengguna Threads jadi khawatir. Apalagi Threads memang bisa mengakses beragam data pribadi, mulai dari informasi kesehatan, keuangan, riwayat penelusuran, data lokasi, kontak pembelian, dan data lain yang termasuk info sensitif. Kelemahan itu membuat Threads belum bisa diluncurkan di Eropa. Sebab Uni Eropa menerapkan aturan ketat soal privasi data yang disebut Digital Markets Act. Aturan ini menghambat sebuah platform untuk memindahkan data dari penggunanya. Padahal dalam konteks Threads, Meta justru memanfaatkan data pengguna tersebut. Bagi Meta, data pengguna adalah aset yang berharga. Kenapa? Karena ketersediaan teks dalam jumlah besar sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Ingat ya, AI perlu menerima pasukan informasi dalam format teks supaya bisa bekerja dengan cerdas. Nah, data yang dikuasai oleh Meta adalah sumber pengetahuan untuk melatih dan meningkatkan algoritma kecerdasan buatan mereka. Buat Meta, data pengguna lebih penting dipakai buat memasok informasi AI daripada dimanfaatkan untuk kepentingan iklan. Jadi, belum tentu Threads bisa menghapus Twitter. Apalagi Twitter berpengalaman menghadapi serangan pesaing yang ngebet menyedot sekitar 200 juta penggunanya. Sebelum Threads, sudah ada aplikasi pesaing lain yang mencoba menyaingi Twitter. Misalnya Mastodon, Post, Truth Social, dan T2. Sampai sekarang, mereka-mereka itu belum juga selesai dengan masalahnya masing-masing. CEO Twitter, Linda Yaccarino, tetap optimis. Dalam cuitannya dia mengatakan, kami sering ditiru, tapi komunitas Twitter tidak akan pernah bisa ditiru. Benarkah begitu? Apakah Threads akan bernasib sama dengan para pesaing Twitter lainnya? Threads sudah membuka pintu. Mereka mengajak kita memasuki era baru dalam interkoneksi media sosial. Threads akan membawa kita menikmati perubahan paradigma tentang media sosial. Kenapa? Karena Threads akan melebur ke dalam Fediverse milik Meta yang beroperasi dengan prinsip desentralisasi. Nantinya akun-akun dari platform yang berbeda bisa saling berkomunikasi langsung melalui protokol ActivityPub. Sebagai pengguna, kita bisa mengikuti, berinteraksi, dan juga berbagi konten antar platform. Misalnya, Anda bisa mengirim tweet melalui Facebook atau memilih foto Instagram dari Twitter. Nah, Fediverse akan berdampak signifikan bagi masa depan jejaring sosial dan komunikasi online. Integrasi ini meningkatkan interoperabilitas, memberdayakan pengguna dengan pilihan platform yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fediverse juga bisa melindungi privasi data pengguna lebih ketat serta mendorong terbentuknya beragam komunitas. Sayangnya, sejauh ini kita masih harus menunggu Threads untuk bisa benar-benar kokoh. Respon besar yang muncul pasca peluncuran belum bisa dijadikan ukuran, sebab itu respon yang umum ketika sebuah aplikasi baru diluncurkan. Biasanya nih, respon besar itu cuma terjadi sesaat aja, terus akan turun sampai pada titik rasionalnya. Sebuah artikel Petapixel mengungkapkan fenomena itu. Seminggu pertama penggunaan Threads mencapai 100 juta. Tapi setelahnya tingkat engagement pengguna Threads terus menurun. Data sensor Tower dan SimilarWeb juga menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam pertumbuhan dan interaksi sejak peluncuran Threads. Jumlah pengguna aktif harian platform itu turun sekitar 20%. Waktu yang dihabiskan pengguna juga turun 50%. Dari 20 menit
jadi cuma 10 menit. Meski begitu, tetap aja Threads dianggap potensial menjadi kompetitor kuat buat Twitter. Asalkan Meta mau membuat fitur baru dan membuat cara lain supaya bisa menarik pengguna yang tidak aktif di Instagram. Meta juga harus bisa mengatasi tantangan sesungguhnya, yaitu membuat pengguna agar bisa dan mau tetap aktif dan engage di platform Threads. Jangan lupa, Threads juga harus mau memperhatikan feedback dari para pengguna serta memperhatikan konten kreator dan para influencer. Sebab mereka adalah para penggerak popularitas sebuah platform. Sehebat apapun fiturnya, sebuah platform bisa gagal tanpa dukungan para pencipta konten dan influencer. Selain itu, algoritma Threads juga menjadi kunci. Mereka menentukan apa yang dilihat oleh pengguna di feed mereka. Jadi dengan Threads, Zuckerberg kembali sukses setelah gagal mengembangkan Metaverse. Dia sudah balik ke bisnis intinya Meta, yaitu media sosial. Nah, dengan adanya Threads, Meta nggak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Lakukan aja apa yang sudah terbukti berhasil, layaknya Instagram Stories dan semua fitur-fitur lain yang Meta tiru. Nah, bagaimana menurut Anda? Apa benar Threads bisa mengalahkan Twitter? Tulis ya jawaban Anda di kolom komen.